Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian semua? Oke, alhamdulillah baik. Coba sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Oke. Kita sebelum mulai pembelajaran juga setelah berdoa, saya absen dulu ya. Oke, saya absen. Clara, Yusuf, oke ada. Dian, ada. Piki, ada. Rara, ada. Salika, terus Zaki, ada Zaki, Evelyn, ada Evelyn, Dipa, ada Febriana, oke, Indah, ada. Berarti ini hadir semua. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, coba kita nyanyi dulu. Nyanyinya apa nih? Nyanyi wajib nasional. Kalian pengen apa? Garuda Pancasila atau apa? Ya udah. Oke. Silahkan berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu. Sebelum ini berdiri dulu semuanya. Saya pengen yang mimpin Clara. Lanjut. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih, Clara. Oke, sekarang di sini sebelum kita mulai, saya ada permainan, saya ada games. Kalian berpasang-pasangan, yang depan-depanan tuh boleh, mau depan-depan atau mau samping-sampingan itu terserah. Itu terserah. Jadi sebenarnya berpasangan ini tujuannya yang ya kalian berdiri, pulpen taruh satu di tengah-tengah. Pulpen taruh satu di tengah-tengah. Oke. Pulpen taruh satu di tengah-tengah. Kan tadi udah berpasang-pasangan. Pulpen taruh satu tengah-tengah. Silahkan kalian berdiri. Berdiri. Ikutin omongan, dengerin omongan saya. Udah semua berdiri. Nih, jadi permainannya kayak gini. Kita main kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau saya bilang pulpen, berarti kalian harus ngambil pulpennya, rebutan. Oke? Bisa dimulai? Kita langsung mulai ya. Pulpennya satu, bukan dua. Terserah mau depan, belakang, atau samping-sampingan, itu terserah ya. Oke, bisa dimulai? Oke, kepala. Kita mulai kepala, pundak, lutut, kaki, pala, pundak, lutut, pala, perut, pulpen. Wah, berarti nggak fokus nih. Siapa yang menang tadi? Ya, oke. Sekali lagi. Oke, sekali lagi.
Fokus ya. Pala, pala, pundak, lutut, kaki, pala, pala. Sampai masih kepala. Pundak, pala, pundak, lutut, kaki, lutut, pala, beban. Udah. Sekarang silahkan duduk kembali. Oke. Udah, kita bisa mulai pembelajaran udah hari ini. Oke. Nih, oh ya saya lupa. Saya harus membagikan LKPD seperti biasa. Di sini isinya materi dengan lembar jawaban kalian. Ini diskusi kelompok ya. Nanti setelah penjelasan dari saya, kalian silahkan diskusi kelompok masing-masing sesuai dengan kelompoknya yang sudah dibagi kemarin. Oke, next, selanjutnya AI di bidang pendidikan. Yang pertama, sistem pembelajaran adaptif sesuai dengan profil siswa. Jadi, AI di bidang pendidikan ini itu banyak fungsinya. Yang pertama tuh untuk sistem pembelajaran yang adaptif, yang tidak membosankan, salah satunya itu. Terus, learning analysis untuk identifikasi learning gap. Terus selanjutnya, prediksi tren, partisipasi dan kurikulum, konten edukasi generatif, terus simulasi, dan gamifikasi interaktif. Jadi maksud dari ini semua itu sistem pembelajaran yang adaptif. AI menyesuaikan konten, kecepatan dan tingkat kesulitan materi sesuai profil siswa. Misalnya adaptive learning tools memberikan rekomendasi materi remedial secara real time kayak gitu. Kalau konten edukasi generatif digunakan untuk simulasi virtual, gamifikasi interaktif, dan pembelajaran berbasis pengalaman yang lebih interaktif. Jadi kayak konten edukasi generatif tuh ya kayak konten-konten yang menggunakan pakai AI dan untuk belajar. Mungkin kalau kalian suka lihat di TikTok tuh yang kayak apalagi yang lucu-lucu, yang emak-emak, nenek-nenek yang katanya tuh saya suruh terjun dari pesawat sama si ini, tahu kali? Ya, itu salah satu pakai AI itu. Jadi bisa bikin konten yang generatif kayak gitu cuman for education, untuk pembelajaran. Salah satunya itu. Yang kedua, penggunaan AI di bidang industri nih juga untuk efisiensi produksi. Next, di bidang industri itu untuk otomatisasi dan efisiensi produksi. Biasanya AI itu kayak ada robot, tau kan robot tuh? Robot biasanya robot yang kayak itu biar kita nggak usah ngoperasiin lagi, biar bukan manusia, itu AI yang mengoperasikannya. Itu langsung AI, tinggal kita perintahkan AI aja. Tinggal kita perintahkan AI, misalkan nanti mesin ini stop kapan atau kapan itu. Mungkin kayak gitu. Kalau di sini dijelaskan otomatisasi proses berulang atau pemutaran mesin real time dan optimasi proses produksi. Selanjutnya, pemeliharaan prediktif. AI bisa mendeteksi proses potensi kerusakan mesin hingga 72 jam sebelumnya sehingga mencegah kerugian besar. Jadi kayak ini bakal mau ada kerusakan, itu pasti AI udah bisa memprediksi. AI itu bisa memprediksi. Tapi tetap secerdas-cerdasnya AI itu buatan manusia. Berarti yang paling cerdas siapa? Manusia. Nanti saya kasih contoh, AI itu sebenarnya bisa dikibulin. AI itu bisa dikibulin, nanti ada aplikasinya di sini. Terus desain kontrol kualitas, AI bisa memeriksa cacat produk. Terus desain produksi cerdas membantu merancang desain baru dan meningkatkan kualitas produk yang ada. Yang terakhir, logistik dan rantai pemasok. AI mengoptimalkan distribusi barang sesuai permintaan pasar. Ini yang biasa di bidang kalian, jurusan logistik tuh. Di sini alur input proses dan output AI. Biasanya alurnya itu kayak kalian input data atau masukin data ke AI kayak permintaan kalian.
tolong buatkan saya puisi. Itu input. Nanti sama AI diproses, habis itu keluar hasilnya. Benar kan? Output kan keluar, maka dia keluar hasilnya. Input itu data atau teks, gambar, suara, angka. Itu bebas, kalian bisa masukkan itu. Proses pemrosesan atau pelatihan model. Saya jelasin di depan. Ini perhatikan. Ini aplikasi AI. Saya jelaskan di depan. Karena ini tidak bisa menggunakan handphone. Nih, ini bisa webcam. Sorry, kameranya nggak kebuka. Nih, misalkan. Ini saya kasih tunjuk. Nih. Kiri, kanan, dan kanan. Ini kita klik-klik gini. Oke, sampai mungkin secukupnya gambarnya berapa. Baru nanti di sini kita kasih nama. Apa namanya nih? Botol ya. Tempat minum. Coba tempat minum. Oke. Nanti ini kita training model. Ini HP, kita ulang lagi. Nanti bakal muncul lagi. Ini AI nih. Nah, ini apa? Tuh, nih saya ke bawahin. Ini dia tuh menyeken. Jangan ngeliatin muka sayanya. No. Berarti HP 100%. Oke, kita ganti. Tadi ini apa? Tempat minum. Satu lagi tadi kita pakai apa? Pakai tas. Makanya dia tuh bisa mendeteksi ini apa? Tas. Ini tuh AI. Dia bisa mendeteksi. Dia tahu mendeteksi. Oh, ini tas, ini tempat minum, ini botol minum. Ini handphone gitu. Makanya saya tadi suruh kalian membawa untuk model yang berbeda biar kalian nyoba sendiri. Gitu. Ada yang ingin dimasukkan kembali selain ini semua? Selain HP, misalkan ada yang main kalian masukin apa? Orang boleh. Saya. Oke, misalkan nih. Orang. Nih, webcam. Tapi yang mencetinnya siapa? Harus ada yang mencetin itunya. Sini, ya udah kamu situ. Kamu yang berdiri. Ya udah itu. Muter bebas. Hah? Siapa yang nutupin? Oh. Tuh. Udah ya. Cukup, ada 45 gambar. Oke, kita train model. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Ya, coba Ucup. Sini. Coba orang yang mau beli Ucup maju ke depan. Ucup. Coba. Ini namanya cewek. Yang terakhir namanya cowok. Okay. Nih, Job, perhatikan ke sini. Saya tutupin aja deh ininya, nggak apa-apa. Dah, bukan. Udah perhatikan di sini. Muter-muter kayak bebas, muter-muter. Udah. Oke, kita train model. Silahkan tadi yang rasa ini. Tadi berdiri. Coba Ucup jangan masih di depan. Kita nyoba. Nah, coba Ucup berdiri. Di sini kita lihat gambarnya. Tuh, cowok kan? Nah, coba yang ceweknya. Nggak apa? Tuh, apa? Ini apa? Deketin atau? Deketin. Coba nanti dulu, Ge. Kok kagak ya? Seharusnya ini bisa. Tuh, yang lebih dominan yang mana tuh? Ini karena ada proyektornya. Coba gelap.
Tuh HP tuh. Di kadang gitu. Coba kalau saya. No. Nih, botol minum tuh. Itu kayak gitu. Terus kalau tas, saya contohin tas lagi nih. Lihat. Ucup tadi mau berdiri lagi? Ini Cup, coba. Munduran Cup, munduran. Oh, ya udah itu cowok. Kan udah kedetek. Gitu. Ini salah satu AI untuk mendeteksi. Mungkin kalian nanti bisa nyoba-nyoba main di sana biar kalian paham. Sampai sini yang mau tanyain? Oke. Selanjutnya, mungkin saya cukup sama yang ini. Selanjutnya udah. Selanjutnya kita buka ini. Habis machine learning nih, AI Oceans. Silahkan kalian kalau ini kayak bisa di HP. Ini bisa pakai handphone. Udah bisa? Udah bisa? Dia tuh kalian mainnya harus miring. HP-nya dimiringin nantinya. Makanya rotasinya dihidupkan. Nih, itu kan di situ ada pilihan ya. Kalau yang ikan kalian oke, yang sampah kalian no. Ya ada yes, ada no kan ya? Ya gitu. Kalau yang ikan terserah apa, kalau misalkan yang sampah yang yes gimana? Ya berarti nanti AI-nya bakal milihnya yang sampah bukan yang ikan. Ini kita lagi ngajarin AI, ngerti nggak sih? Ya. Ini intinya ini kita lagi mengajarkan AI gitu. Suruh milih yang ini ikan, ini apa gitu tuh. Kan di sini nyuruhnya nyarinya yang ikan kalau nggak salah. Nanti setelah selesai semua, baru di next, nanti dia nampil. Ini yang saya nggak bisa. Mana coba? Mana Ucup? Udah Ucup? Coba lihat. Oke. Mana? Udah bisa? Nggak bisa? Itu lagi jalan? Tuh. Mana? Udah? Good. Ini benar, ini aku yang punya aku benar. Oke. Itu bisa di continue juga. Mana? Silahkan kalian lanjutkan. Kalau mau continue. Dari sini yang mau nanya? Ada yang ingin bertanya? Oke. Coba saya minta tuliskan kesimpulannya dari kalian. Tuliskan kesimpulan per kelompok, semuanya harus ada. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ini harus ada kesimpulan. Jadi yang kalian dapat AI itu seperti apa? AI itu misalkan di berbagai bidang seperti apa? Sudah? Oke. Coba udah siap? Udah siap membacakannya? Siap membacakan? Iya, di sini aja tetap. Tapi bacakan berdiri. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah AI adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia, sehingga sepintar apapun AI tersebut, ia akan tetap salah. Jadi, jika kita menggunakannya, kita tuh harus lebih pintar daripada dia. Kita jika mendapatkan informasi, kita harus disaring-saring dulu, karena dia juga bisa salah. AI akan bagus jika digunakan dengan benar, dan akan jelek jika digunakan dengan cara yang salah untuk mengedit sesuatu video atau foto-foto seperti itu.
Cukup? Cukup. Kasih aplaus buat teman kita. Baik, kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi? Kesimpulan dari kelompok kami adalah AI adalah aplikasi yang dibuat oleh manusia dan untuk mempermudahkan manusia. AI adalah alat bijak jika digunakan dengan benar, tetapi buruk jika disalahgunakan. AI juga memiliki tantangan seperti resiko penyalahgunaan. Oke, hampir cukup sama, tapi ada dua hal yang beda. Kita kasih aplaus. Ada lagi yang ingin bacakan? Kelompok ini udah? Sudah? Kelompok sini sudah? Ayo, satu lagi terakhir. Yang bacakan? Nih, apa ya? Menurut kesimpulan kelompok kami, pembelajaran AI menunjukkan bahwa teknologi ini memiliki potensi besar untuk mempermudah hidup manusia dan menguatkan produktivitas. Namun, perlu dikembangkan dan digunakan secara bijak agar tetap bermanfaat tanpa menimbulkan dampak negatif. Terima kasih. Siapa? Dan penggunaan AI itu dengan bijak, apalagi di bidang pendidikan khususnya nih. Kemarin di ada aksi back to North di Finlandia atau di mana, saya lupa, di luar negeri. Jadi itu penolakan penggunaan AI karena AI ini bikin siswa analytic thinking atau berpikir analisisnya menurun. Ya, karena mereka selalu dimanjakan oleh AI untuk menganalisis suatu soal atau dan yang lain-lain, menganalisis satu masalah itu lebih ke arah menggunakan AI atau ketergantungan terhadap AI. Kalau tidak salah itu di Finlandia, makanya ada aksi back to north atau kembali ke catatan tidak menggunakan AI, kayak gitu. Mungkin cukup sekian, dicukupkan. Ada yang ingin bertanya? Cukup? Ada yang mau nanya? Oke. Thank you very much for your attention. Terima kasih atas perhatian kalian. See you next time. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.